فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Baik, sekarang kita masuk ke muka surat 74 dari pembahasan adab al-mustawa rabi' di tingkatan yang keempat. Qala al-mu'allifu hafizahullahu ta'ala ad-darsus sabi' al-adabu ma'ad dhaif. Pelajaran yang ketujuh yaitu adab-adab kepada tamu. Ya, 74 tuh ya. Qal wa minal huquqi wal adab, termasuk dari hak-hak dan adab-adab allati amarallahu azza wa jalla bi adaiha, yang mana Allah azza wa jalla memerintahkan untuk ditunaikan. Haqqud dhaif adalah hak tamu. Siapa yang memberikan hak? Yaitu tentunya Allah Ta'ala dan Rasulnya. Baik, karena seseorang tidak selalu dia dalam situasi mukim, situasi di kampungnya. Terkadang dia perlu pergi ke sana kemari untuk memenuhi keperluan, sehingga perlu bertamu ke karib kerabat atau bertamu ke para sahabat, bertamu kepada orang asing, boleh jadi rumah-rumah yang asing, ya. Ada penunaian. Allah memerintahkan untuk ditunaikan. Baik. Tatkala manusia sesuai dengan namanya al-insan, yaitu alladzi yasta'nisu bi ghairih. Manusia dikatakan manusia karena dia menjadi akrab, menjadi mesra, menjadi tentram dengan orang lain. Menunjukkan kita sendirian tidak mampu untuk memenuhi seluruh keperluan kita. Kita perlu saling membantu, saling menolong dengan sesama manusia. Makanya untuk memenuhi keperluan-keperluan itu sendiri, Allah Ta'ala menetapkan selain karib kerabat, selain para fuqara, para masakin, orang miskin, selain anak-anak yatim dan orang tua, tamu juga memiliki hak. Karena mereka datang karena suatu keperluan. Sebagaimana kalau kita ingin bertamu ke orang lain karena suatu keperluan, kita ingin keperluan kita dibantu, ditunaikan untuk dicukupi, maka hendaknya kita juga berbuat demikian kepada tamu-tamu yang datang kepada kita. Baik. Dikatakan di sini fa innalahu huquqan katsirah. Maka sesungguhnya tamu itu memiliki hak-hak yang banyak. Wa minal huquqi wal adabi ma'ad dhaif, termasuk dari hak dan adab bersama para tamu adalah yang pertama ikramud dhaif, kita memuliakan tamu itu. Bagaimana memuliakan tamu itu? Pertama adalah menyambutnya dengan senyum, dengan keramahan. Sehingga biasa Nabi mengatakan kepada tamu marhaban, seperti tatkala Ummu Hani datang kepada Nabi di waktu Fathu Makkah. Nabi mengatakan marhaban bi Ummi Hani. Marhaban, dia mansub sebagai maf'ul bih, yaitu sodafta rahban kalau laki-laki ya. Kalau perempuan ya sodafti rahban, Anda mendapatkan kelapangan. Ahlan wa sahlan, ini juga sahih hadisnya, kalimat ahlan wa sahlan, yaitu wajata ahlan wa dhafirta ahlan, yaitu engkau mendapatkan keluarga, engkau berjaya mendapatkan kemudahan. Jadi untuk menggembirakan tamu, kita mengatakan sodafta rahban, Anda mendapatkan kelapangan, yaitu rumah kami terbuka untuk Anda, sila masuk, sila duduk dengan sedap, dengan baik. Wajata ahlan, boleh juga dikatakan latita ahlan, istilah ahlan, yaitu engkau berjumpa dengan keluargamu. Jadi jangan malu-malu, jangan sedih hati. Kenapa? Karena kami bagikan keluarga bagi Anda.
dan wajadta atau ghafirta ahlan, Anda berjaya sahlan, mendapatkan kemudahan. Ini semua kalimat-kalimat seperti ini untuk memuliakan tamu, membuat dia gembira. Dia merasa, oh saya datang disambut dengan baik, bukan disambut dengan wajah yang dilipat 8 atau apa istilah-istilah itu. Ini diantara cara memuliakan tamu, yaitu menerima dengan kalimat-kalimat yang baik dan tidak menggunakan bahasa yang mungkin agak kaku atau kasar. Makanya tatkala para malaikat mengatakan kepada Nabi Ibrahim salaman, Nabi Ibrahim menjawab lebih baik salamun. Kemudian mengatakan qaumum mungkarun, bukan antum qaumun, tapi mubtada'nya dihapus, kaum yang tidak dikenal. Ini menjaga hati betul-betul. Padahal kalau mubtada'nya dimunculkan tak mengapa, tapi lebih halus jika tidak dimunculkan. Gimana kalau mubtada'nya dimunculkan? Antum qaumum mungkarun, kalian adalah kaum yang tidak dikenal. Ini tak masalah, tapi istilah kalian seakan-akan kita ditunjuk. Maka dihapus kalimat itu untuk lebih memperhalus. Sekedar mengatakan salam sejahtera untuk kalian, kaum yang tidak dikenal, tanpa mengatakan kalian adalah kaum yang tidak dikenal. Ini penggunaan bahasa yang sangat halus terhadap tamu agar mereka merasa mesra di keluarganya sendiri. Kita bagikan keluarga dia. Nah, kemudian disebutkan oleh para ulama yang menulis kitab adab, termasuk memuliakan tamu adalah mempersilahkan dia duduk. Jelas kalau kita tak bilang dia duduk, nanti jangan-jangan dia berdiri terus, kasihan, tamu yang pemalu kan. Maka langsung kita bilang sila duduk. Ijlis. Nah, makanya seperti dalam hadis muttafaqun alaih dari Abdullah bin Amr ibnul As, begitu Abdullah datang karena dia dipanggil oleh Nabi langsung melemparkan, tapi ini istilahnya ya, melemparkan kepadanya bantal, bukan baling ke muka, bukan, tapi untuk diduduki di bantal-bantal waktu itu memang untuk diduduki, yang diletakkan di ruang tamu. Jadi agar dia duduk dengan sedap, dengan senang dan sebagainya. Termasuk juga cara pemuliaan tamu yang disebutkan oleh para pengarang kitab adab, yaitu kita bersegera untuk menyajikan makanan kalau kita mampu, makanan, minuman, seperti yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim, faragha ila ahli, ragha yaitu bergerak dengan cepat tapi halus, bukan cepat kemudian melanggar pintu, melanggar kursi, tamunya malu nanti kasihan. Tapi istilah ragha itu bergerak dengan halus dan cepat, menunjukkan tidak menunda-nunda. Kalian belum lapar kan? Tak payah cakap gitu, langsung kita kalau ada makanan keluarkan, ada minuman keluarkan. Kemudian juga disebutkan oleh para pensyarah kitab-kitab adab, termasuk memuliakan tamu adalah jangan melihat ketika mereka makan. Makanya tak heran disebutkan, diambil faedah dari hadis muttafaqun alaih, hadis Abi Hurairah tentang tamunya Rasulullah yang dilayani oleh Abu Talhah dan Ummu Sulaim itu. Abu Talhah menyuruh matikan lampunya agar mereka tak tahu kita tak makan, dan sekaligus tamunya tak malu kalau dilihat makan. Nah, para pensyarah mengatakan kalau tamunya itu sedang makan jangan kau lihat, nanti dia malu. Lihat ambil ayam, lihat ambil grill, lihat ambil, nanti dia malu sendiri. Kenapa dilihat terus? Dia ikhlas atau tidak? Nah, jadi tak perlu kita lihat biar dia tidak malu. Bukan berarti kita sengaja pejam mata, tapi tak perlu sengaja dilihat setiap kali dia bergerak. Tetapi dijelaskan oleh para ulama, ini apabila kita menerima dia sebagai tamu. Allah Ta'ala mengatakan, wa idza qila lakum murji'u farji'u. Kalau emang kalian disuruh pulang, pulanglah. Yaitu jangan dengan alasan tamu kita masuk, diizinkan kita masuk, bukan. Tapi tunggu sampai memang mereka mengizinkan masuk. Karena terkadang orang tak siap menerima tamu, sedang mengantuk, sedang ada masalah keluarga, sedang tak ada duit sama sekali atau apa misalkan. Tapi kalau diizinkan masuk, berarti dia punya hak. Ini semua bagian dari ikramud dhaif, memuliakan tamu. Termasuk juga disebutkan oleh para pensyarah adab, yaitu al-aklu ma'ahum, kita makan bersama mereka. Walaupun kita sebenarnya ingin puasa, tetapi
Kalau ada tamu, maka disunahkan, bukan wajib, disunahkan makan bersama mereka. Sebagaimana hadis muttafaqun alaih terkait dengan peristiwa siapa yang ingat antara Salman dengan Abu Darda itu. Ketika Abu Darda mengatakan pada Salman, kul, maka Salman nyuruh, Anda juga makanlah. Abu Darda mengatakan, inni shaim, saya puasa. Maka Salman mengatakan, la akul hatta ta'kul, saya tak akan makan sampai Anda juga makan. Maka dia pun makan. Demikian pula hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, hadisnya hasan, dari Abi Umamah Al-Bahili, mereka rajin puasa satu keluarga, kecuali ila ayatariyahum dhaif, kecuali jika mereka didatangi tamu. Jadi untuk muliakan tamu mereka ikut makan. Ini agar tamunya tidak malu hati. Jadi sama-sama makan. Baik. Dan dijelaskan oleh para pengarang kitab adab, termasuk adab kepada tamu adalah jangan menampakkan hajat kepada tamu. Tamu datang karena hajat, tuan rumah jangan. Itu termasuk kesempurnaan memuliakan tamu. Kita keluarkan makanan, tahu-tahu kita bilang, tahu nggak, saya keluarkan makanan ini saya hutang loh ke tetangga. Oh jangan, nanti sedih dia. Tak boleh. Nanti dia malah malu hati, malah tak sedap makan. Tak perlu cerita-cerita. Bahkan kata para ulama, jangan bicara kenaikan harga. Iya, kasihan dia. Malu dia nanti. Oh ini masakan sedap. Iya, cuma sayang harga naik itu di kedai tadi itu. Oh, jangan bilang gitu. Nanti dia merasa bersalah. Thayyib, itu yang pertama, ikramud dhaif. Yang kedua, qal al-farahu bihi. Ini sudah tadi ya. Kegembiraan dengan ketibaan tamu. Kita sebutkan kalimat-kalimat yang menunjukkan kegembiraan tadi. Demikian pula hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Hurairah tentang keberangkatan Nabi dan Abu Bakar dan Umar terhadap sahabat Ansor itu. Siapa yang ingat ya? Abul Haitham ibnu Taihan al-Ansori. Dia menyambut Nabi, mu'anaqah dengan Nabi dan dua sahabat tadi dan mengatakan pada hari ini tak ada orang yang lebih mulia tamunya daripada saya. Dia menunjukkan kegembiraan yang besar. Baik. Wa khidmatuh, dan siap melayani tamu itu. Kita dekatkan untuk cuci tangan, kita siapkan mungkin tisu untuk bersihkan tangan dan semacamnya ya. Abul Haitham ibnu Taihan, sahabat Ansor yang sampai menyembelihkan kambing untuk Nabi itu. Jadi siap melayan, tamu perlu apa dan seterusnya. Kalau orang Yaman biasa langsung bilang ala ra'si wal ain, yaitu siap, saya siap melayan dan seterusnya. Menyambut dengan hafawah, dengan penuh keceriaan. Orang-orang Jazirah Arabiyah biasa, mereka sampai rela berhutang untuk memuliakan tamu. Karena kalau tamu tidak dimuliakan, ini aib bagi tuan rumah. Mereka siap berhutang-hutang. Sampai ada syair-syair terkait dengan masalah itu. Ini semua akan mendapatkan pahala yang tinggi di sisi Allah. An Abi Hurairah radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qol man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifah. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia memuliakan tamunya. Tentunya al jaza min jinsil amal, balasan sesuai dengan jenis amalan. Sebagaimana kita memuliakan tamu, nanti kita juga akan dimuliakan sebagai tamu-tamu. Kita tahu hidangan pertama di surga dipanggil apa? Nuzul. Nuzul ini adalah hidangan pembuka untuk memuliakan tamu. Karena kita ini bagaikan tamu, datang menghadap Allah, datang ke surga sebagai tamu. Kemudian tahu-tahu ya Allah memang Maha Dermawan, kita disuruh untuk menguasai istana-istana dan tanah-tanah di situ. Kita sebenarnya tamu. Surga milik Allah, bukan milik kita. Memang Allah Maha baik. Baik. Mana dalil yang menunjukkan dalilnya sih tadi ya, terkait dengan masalah nuzul, ini hidangan pembuka untuk tamu. Demikian pula dalil yang lain disebutkan oleh para ulama. Yauma nahsyurul muttaqina ila rahmani wafda. Pada hari di mana kami mengumpulkan orang-orang yang bertakwa kepada Ar-Rahman sebagai wafd. Wafd ini adalah tamu-tamu perutusan. Jadi dimuliakan. Adapun kalau orang yang jahat, wa nasuqul mujrimina ila jahannama wirda, dan kami akan menggiring
orang-orang yang pendosa itu ke dalam neraka jahanam wirda, yaitu dalam keadaan kehausan. Naudzubillah. Menunjukkan tamu-tamu Allah akan diberi minuman, diberi segala kesedapan. Baik. Barang siapa memuliakan tamu, dia akan dimuliakan. Berapa lama kewajiban memuliakan tamu? Yaitu maksimalnya 3 hari 3 malam maksimal, terutamanya sehari semalam. Lebih dari itu ini bernilai sedekah. At-taqwim, penilaiannya di sini yang tadi hadis muttafaqun alaih. Yang pertama, hal tukrimu duyufak. Apakah Anda memuliakan tamu Anda? Ya. Naam, insyaallah. Tapi sesuai syariat ya, jangan berlebihan. Karena Anda baca di bukunya siapa itu? Syekh Husain Khatibi tentang perjalanan beliau ke dulu di mana, Tanzania ya, awal-awal dulu itu. Ada bukunya Anda baca. Di sebagian kabilah saking dermawannya, tapi tak betul ya. Yaitu untuk muliakan tamu, istrinya disuruh melayan. Ini naudzubillah bukan ajaran Islam tentunya, ini buruk sangat. Istri bukan barang dagangan, bukan barang yang apa-apa. Dia ada kehormatan. Tentunya itu keliru memang. Itu adat sebagian orang yang tidak ikut Islam, berlebihan memuliakan tamu. Kedermawanannya berlebihan. Malah dosa besar. Yang kedua, hal jaa indakum dhaifun fa akramtumuh. Apakah ada tamu yang datang ke tempat kalian kemudian kalian memuliakannya? Insyaallah ketika terutama mungkin mungkin pertemuan keluarga atau waktu hari raya mungkin, atau sehari-hari tahu-tahu ada tamu. Baik, insyaallah dimuliakan semampunya. Yang ketiga, bimadza akramta dhaifak. Dengan apa Anda memuliakan tamu Anda? Bukan masalah na'am. Bagaimana cara memuliakan tamu? Iya, bagi-bagi makanan apa yang dimudahkan. Thayyib. Ilahuna wallahu a'lam.